Awalnya tuh saat mengajar, saya hanya menggunakan contoh-contoh yang ada di dalam buku. Tapi saya jadi sadar, sepertinya kurang atraktif. Murid dapat mengerjakan soal dengan baik, tapi saat ditanya kembali mereka tidak mengerti. Kurang bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya. Oleh sebab itu, saya mulai melibatkan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran. Di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu matematika, banyak yang menganggap pembelajarannya bersifat abstrak dan sulit untuk dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, matematika dapat menggunakan strategi pembelajaran yang kontekstual sesuai latar belakang murid. Saya memulai pembelajaran dengan mencoba mencari tahu informasi lebih dalam terkait latar belakang murid-murid saya. Sebelum mulai belajar, ibu akan bertanya, murid di kelas ini berasal dari suku apa saja? Saya suku Jawa, Bu. Saya Sunda, Bu. Saya dari Batak, Bu. Oke, kalau yang lain? Ada nggak? Oke. Wah, ternyata dari hasil pertanyaan ibu tadi, murid di kelas ini sangat beragam suku-sukunya ya. Apa saja ciri khas dari suku kalian? Ngomongnya medok. Oke. Ramah-ramah. Utamakan sopan santun. Betul. Apa? Ngomongnya santun. Dari informasi yang saya dapatkan mengenai latar belakang murid, saya akan menyesuaikan media ajar, alat, dan bahan yang akan dibawa ke dalam kelas pada pertemuan selanjutnya. Saya juga mencoba mengaitkan materi penyajian data dengan latar belakang sosial dan budaya murid. Coba anak-anak perhatikan infografis ini. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang muncul di sana? Ada gambar sama grafik, Bu. Oke, ada lagi? Ada bendera sama garis, Bu. Grafik, garis, dan gambar yang kalian sebutkan tadi disebut dengan apa? Ada yang tahu? Diagram, Bu. Betul sekali. Pada infografis ini terdapat diagram batang dan diagram garis. Pada pembelajaran kali ini kita akan membuat infografis mengenai keadaan sosial, budaya, agama, dan ekonomi murid kelas ini. Ini ibu ada kartu yang harus diisi. Ibu bagikan ya. Setelah pertanyaan pemantik, saya juga bagikan kartu sebagai pengenalan atau pembuka agar murid-murid tertarik ke materi yang sedang atau ingin dipelajari. Hasil dari jawaban murid di kartu ini akan saya kaitkan ke materi matematika yang sedang dipelajari, yaitu terkait penyajian data. Oke, apakah sudah selesai mengisi? Sudah, Bu. Oke, bagi yang sudah selesai, silahkan tempel jawaban di papan tulis sesuai nomor yang ada. Kartu tentang saya ini merupakan tool atau alat bantu untuk mengenal keragaman latar belakang murid, sekaligus upaya pengumpulan data yang akan digunakan dalam pembuatan diagram. Tempel sesuai nomor ya. Dari hasil kartu tentang saya, kalian dapat menyajikannya dalam bentuk diagram seperti tadi. Sekarang, ibu akan memutarkan video sebentar tentang bagaimana cara menyajikan data. Silakan disimak baik-baik ya. Iya, Bu. Oke. Dari data yang didapat, kemudian murid secara berkelompok membuat infografisnya. Murid boleh memilih bentuk infografisnya sendiri, bisa diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran. Saya memberikan instruksi khusus untuk data daerah tempat tinggal. Murid boleh menyajikannya dalam bentuk peta yang diberikan angka sesuai jumlah murid yang tinggal di daerah tersebut.
Apakah kamu kesulitan mengolah data? Tidak. Oke, ya. Diagram apa yang kamu pilih? Diagram garis, Bu. Oke, apa perlu bantuan Ibu? Aman, Bu. Oke, sip. Diagramnya bisa dihias atau diwarnai agar lebih menarik ya. Oke, silakan tempel di papan tulis di sini ya. Agar kita lebih jelas, kita dapat melakukan window shopping. Caranya, nanti di setiap kelompok akan ada satu murid yang bertugas menjadi penjaga toko. Anggota kelompok lainnya menjadi pengunjung ya. Tugas pengunjung berkunjung ke kelompok lain untuk melihat ide teman-temannya. Boleh juga bertanya jika ada yang belum jelas. Gali informasi sebanyak-banyaknya ya. Pada akhir pembelajaran, saya bersama murid melakukan refleksi pembelajaran. Anak-anak, silahkan kalian merefleksikan dan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran hari ini. Dalam proses mengembangkan strategi pembelajaran, saya perlu refleksi dan perbaikan dalam mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi peserta didik. Yang telah saya jelaskan di atas adalah salah satu dari praktik baik yang saya lakukan dalam menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Dampak pembelajaran menggunakan strategi seperti ini, murid-murid terasa lebih antusias dalam belajar karena mereka juga sekaligus mengenal lebih dalam tentang teman-temannya dan dirinya. Materi ini terasa lebih familiar untuk mereka. Manfaat yang saya dapatkan sebagai guru yaitu jadi kenal murid lebih dekat dengan mengetahui latar belakang mereka. Saya jadi merasa lebih semangat dalam mengajar karena pembelajarannya lebih bermakna. Saya pun merasa lebih mudah dalam melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran.